Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, masih semangat? Masih. Ya, Alhamdulillah. Oke, anak-anakku, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin sama ketua kelasnya. Siapa nih ketua kelasnya? Oke, silakan. Sebelum belajar, mari kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah berdoa, kita lanjut. Ibu bakal absen. Apakah di sini hadir semua? Hadir. Oh, hadir semua. Berarti tidak usah diabsen ya? Ya. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat-sehat ya? Ya. Semuanya bisa sekolah. Oke, hari ini kita akan belajar, yaitu belajar bahasa Indonesia. Ya. Nah, ini nih, sebelum ke pelajaran ya, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Kalian pernah nggak di rumah sendirian? Pernah. Ya, pernah ya pastinya. Nah, apakah ketika kalian sendirian di rumah kalian merasa takut? Takut. Takut nggak? Takut ya. Takutnya kenapa? Kira-kira ruangan mana nih yang kalian takutin di rumah kalau kalian sendirian? Kamar mandi. Kamar mandi. Takutnya karena? Aduh, masa takut hantu ya? Oke. Nah, kira-kira kalian tahu nggak benda di rumah kalian yang bisa berbahaya untuk kalian? Apa? Pisau, betul. Apa lagi? Gas, kompor gas. Ya. Selain itu? Ya, setrikaan ya, berbahaya ya, karena itu bisa menyelakai diri kalian ketika kalian tidak bisa menggunakannya ya. Oke, jadi hari ini kita bakalan belajar tentang berhati-hati di mana saja ya, baik di rumah maupun di luar, itu kita harus berhati-hati. Nah, apa sih definisi dari berhati-hati? Nah, ini dia, hati-hati yaitu berarti waspada, dan juga cermat untuk menghindari kesalahan atau kecelakaan. Ini adalah ungkapan yang digunakan untuk mengingatkan seseorang untuk berhati-hati atau waspada dalam situasi tertentu. Jadi kita mau dimanapun, di sekolah, di rumah, di luar, kita harus berhati-hati ya, betul sekali. Nah, ini dia, Ibu melihatkan benda-benda yang bisa saja berbahaya ketika di rumah. Kalian bisa lihat gambar di sini? Bisa. Nah, coba sebutkan ini gambar apa ya? Nah, setrikaan berbahaya nggak? Berbahaya. Nah, kalau di rumah kalian belum bisa menggunakannya, kalian jangan coba-coba untuk mencobanya karena takutnya kalian nanti tidak bisa akan berbahaya buat kita ya, bukan buat kita saja tapi bisa saja ketika kita nyalakan setrika nanti benda yang sekitarnya ikut panas, kemudian meleleh, kemudian terbakar, bahaya ya? Ya, jangan coba-coba. Kemudian di sini ada gambar apa? Kompor gas. Nah, di sini juga kalian jangan coba-coba untuk menyalakan kompor ya ketika sendirian di rumah karena takutnya kalian lupa nanti terus nyala terus kan bisa kebakaran ya. Nauzubillah dari. Oke, di sini ada gambar apa lagi nih? Pisau. Iya, kalian juga jangan main-main sama pisau ya, takutnya nanti kegores. Karena tidak ada pengawasi kalau sendirian di rumah ya. Oke. Kita lihat lagi nih gambar berikutnya. Ada gambar apa nih? Apa ini? Kotak. Ya, kalian jangan ini main-main kalau tidak ada orang tua, jangan coba-coba menyentuh stop kontak, apalagi kalau tangan kalian lagi basah karena bisa keset. Ya, bahaya sekali. Kemudian ada gambar apa lagi nih? Gunting. Ya, ini gunting juga sama, takut jangan main-main. Kalau sendirian takutnya nanti kegunting kan, nanti kalau kalian sendirian tidak bisa ini kan, tidak bisa dibantu orang lain kan? Ya. Oke, lanjut ini apa nih? Lantai licin. Ya, lantai licin. Kalian juga kalau di rumah ada tahu nih lantai licin di kamar mandi, di dapur. Kalian jalannya harus hati-hati. Takut terpeleset ya. Oke. Karena kalian sudah paham sepertinya nih, udah pintar-pintar ya, nanti ibu akan membagi kalian sebanyak 2 kelompok ya untuk berdiskusi. Nah, ini ibu akan membagikan lembar diskusi untuk kalian. Silakan bagi kelompoknya.
Bentar ya, nih, silahkan. Oke, bagaimana sudah selesai anak-anakku? Sudah. Gampang ya? Nah, oke, sekarang maju kelompoknya nih. Mau dari kelompok 1 apa 2 dulu? Satu. Oke, kelompok 1 silakan maju. Ayo. Sok, jelasin ke teman-temannya bagaimana hasil diskusinya. Di sini ada gambar kompor. Kompor itu berbahaya. Alasannya karena takut meledak. Takut meledak. Jika kita tidak bisa menggunakannya. Di sini juga ada setrikaan. Jika kita tidak bisa menggunakan setrikaan, kita akan membuat baju bolong. Ini juga kosmetik dan obat-obatan. Kita tidak boleh asal menggunakan kosmetik dan obat-obatan karena itu juga berbahaya untuk diri kita. Oke, sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, udah. Nih, bukan ya. Oke, silakan duduk lagi. Selanjutnya kelompok 2. Ayo kelompok 2 maju. Betul sekali, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah hebat anak ibu. Sini, silakan duduk lagi ya. Oke. Tadi yang telah kalian sebutkan itu sudah betul ya, bahwasanya tadi gambar-gambar di sini itu bisa berbahaya. Maka kita harus hati-hati. Ya. Aman di rumah itu sangat penting. Selain menjadi tempat tinggal, rumah juga harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi penghuninya, yaitu kita sendiri ya. Oke? Oke. Nah, ini dia ada tanda-tanda peringatan di tempat umum yang harus kita ketahui, dan mungkin kalian sering melihat gambar-gambar ini di jalanan. Sering. Ya, mungkin sering melihat tapi tidak tahu apa artinya ya. Coba nih, di sini ada tanda-tanda seru. Kalian suka lihat gak gambar ini? Suka. Ini tadinya awas ada bahaya, berarti mungkin jalannya ada yang berlubang atau apa gitu ya. Jadi kita harus hati-hati. Kemudian di sini ada tempat penyeberangan. Tempat ini berarti ada zebra cross. Jadi ini tempat itu peringatan buat kita kalau menyeberang harus di zebra cross ya. Nah, kemudian di sini ada gambar api. Berarti di sini tandanya hati-hati, ada kawasan Api. ya. Kemudian masih banyak tanda-tanda peringatan di tempat umum, sama seperti ini, lantainya licin ya. Sudah paham ya tanda-tanda peringatan di tempat umum? Sudah. Oke, karena kalian sudah paham dan pintar-pintar, jadi Ibu akan memberikan LKPD lagi, tapi ini untuk sendiri-sendiri ya. Tadi kan kelompok, oke? Sendiri-sendiri kalian kerjakan. Ibu akan bagikan, nih ya, oke? Nanti kalian kerjakan, kemudian kalian maju lagi perwakilan ya. Satu. Oke, sudah dikerjakan LKPD-nya? Sudah. Oke, Ibu akan mengambil LKPD-nya ya. Oke, ya sudah dikerjakan semuanya. Kira-kira ada yang mau maju nggak nih untuk menceritakan, untuk menjelaskan LKPD-nya? Siapa yang mau maju satu orang? Ayo, ayo, boleh? Oke, tepuk tangan dulu dong. Yang kedua itu kegiatan dilakukan. Kalau di rumah sendirian kegiatannya lebih enak sih belajar di rumah, terus di waktu, terus beristirahat. Di yang ketiga perasaan saat kalau pulang itu sangat tenang karena pasti boy pada orang. Oke, udah? Oke, tepuk tangan dulu dong. Natika, oke, silakan duduk. Betul ya tadi yang yang dijelaskan oleh temannya. Kira-kira ada yang sama nggak di jawabannya? Ada. Ya, mungkin ada yang berbeda Bu. Bagaimana? Ada yang berbeda? Ada. Ada siapa? Bagaimana? Udah ya? Nanti Ibu akan periksa satu-satu di rumah. Oke, anak-anakku, karena tadi kita sudah belajar mengenai berhati-hati di mana saja, jadi kesimpulannya adalah bahwasanya kita itu harus berhati-hati di mana saja saat menyeberang jalan, juga harus mengikuti aturan ya. Kemudian juga tanda peringatan dan larangan harus diperhatikan agar kita tidak celaka. Dan di rumah pun ada benda-benda yang berbahaya, jadi jangan main sembarangan. Oke ya. Nanti minggu depan kita akan
semoga